yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama para pengurus dari ACT yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya. Tadi saya lihat ada Pak Aat ya, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini sudah duduk di masjid yang mulia. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh atau solehah, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, mudah-mudahan dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah karena hari ini Allah memberikan kita kenikmatan untuk hadir di sini. Setiap rumah Allah di mana disebut namanya, duduk untuk mendapatkan ilmu, dapat pahala luar biasa. Pahala silaturahim dapat, pahala menuntut ilmu insya Allah dapat. Bahkan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang duduk di majlis ilmu insya Allah diberikan ketenangan. Makanya saking tenangnya terkadang banyak yang baca doa tidur. Mudah-mudahan gak ada yang baca doa tidur ya Bu. Begitu juga orang-orang yang sering datang duduk di majlis ilmu, mudah-mudahan kelak dikumpulkannya bersama orang yang menuntut ilmu pula, yang cinta ilmu pula, amin. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku suka duduk di majlis ilmu, aku suka dengan orang-orang yang baik-baik kumpul, maka aku ikut kumpul di dalam majlis ilmu itu dengan harapan apa? Agar aku bisa seperti mereka dan aku mendapatkan syafaat dari mereka. Kita kira-kira bisa ngasih syafaat nggak Bu? Insya Allah bisa. Jadi nanti tengok teman kanan kirinya, tengok teman kanan kiri, kalau nanti tidak ditemukan di surga, cari ibu, cari, tanya sama Allah, di manakah teman saya yang biasa duduk di masjid Sunda Kelapa, di mana ya Allah? Kalau tidak ada, tanya sama Allah, di mana ya Allah? Kalau Allah mengatakan dia di neraka, maka cari, kita sama-sama selamatkan. Kelak mereka pun akan nyari kita, mereka akan cari kita, sehingga ketika kita tidak berada di surga, maka ibu-ibu bisa nyari saya nanti. Bu Fatihah di mana? Cari ya Bu, dan ajak sama-sama biar berada di surga. Maka pada hari ini ketika kita ingin membahas istri-istri Rasulullah yang dermawan, harapannya apa? Agar kita bisa bersama Rasulullah, bisa bersama istri-istri Rasul di surga nanti insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekedar bukan ilmu nih Bu, ibu sepertinya sudah tahu semua. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan. Kalau istri Rasulullah itu wajib pakai cadar. Pernah terbayang cadar ibu? Cadar itu yang menutup wajah. Kalau ibu pernah nonton film, ada ayat-ayat cinta pakai cadar, maka istri-istri Rasulullah wajib memakai cadar. Wajahnya ditutup ibu. Mengapa? Karena mereka tidak boleh menikah lagi setelah mereka menjadi janda. Cadar gini nih Bu, ya Bu. Kalau kita pakai cadar wajib nggak Bu? Enggak. Kalau kita pakai cadar berarti mengambil afdoliyah. Apa afdoliyah? Keutamaan. Aurat laki-laki batasnya pusar sampai perut, aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Tetapi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib pakai cadar, wajib ibu. Mengapa wajib? Karena setelah Rasulullah meninggal, mereka tidak boleh menikah lagi, terutama mereka yang mendapat julukan ummahatul mukminin. Apa
ummahatul mukminin? Ibu-ibu orang-orang yang beriman namanya ummahatul mukminin. Ibu ada yang hafal siapa saja yang mendapat julukan ummahatul mukminin? Ini kalau ada door prize dari ACT boleh nih. Yang bisa menyebutkan, nggak usah banyak-banyak, 7 aja. Boleh? Siap. Ibu yang menyebutkan 7 kata panitia dapat door prize, istri Rasulullah yang ibu kenal aja. 7 kebanyakan nggak Bu? Ya udah, kalau 7 kebanyakan 5 saja. Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Nih ada door prize dari panitia nih. Regu A atau regu B? Ibu bisa, silahkan angkat tangan. Ya. Ya. Fatimah putrinya. Ya, memang kalau kebanyakan ilmu ketuker-tuker Bu, memang Bu. Kalau kebanyakan ilmu ketuker-tuker, boleh dikasih mixnya. Siapa? Lima. Satu Siti Hadijah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Hawa. Itu istrinya Nabi Adam. Regu B ada, regu B. Iya, silahkan yang jilbab putih. Jilbab putih regu B. Jadi ketuker-tuker ya, isi Nabi dikumpulin semua di situ. Boleh pindah ke kiri, yang baju putih yang di ujung sana. Terima kasih. Yang pertama adalah Hadijah, Ya, Saudah, ya. Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Iya, cukup 5. Boleh dapat door prize-nya ya. Alhamdulillah. Jadi ibu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang meninggalnya lebih dulu dari Rasulullah, ada yang meninggalnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi keutamaan istri-istri Rasulullah apa yang pertama Bu? Yang pertama harus pakai cadar. Yang kedua, tidak boleh menikah lagi. Kalau ibu suami meninggal boleh nikah lagi enggak? Udah ada yang mau Bu? Boleh ya. Istri Rasulullah tidak boleh. Yang ketiga, istri-istri Rasulullah itu tidak boleh meminta uang belanja tambahan. Bu, pernah minta uang belanja tambahan nggak Bu? Sering kata ibu. Boleh nggak Bu kita minta? Boleh, yang penting wajar. Sekedar ngasih tahu aja, ya Allah abang sekarang barang-barang mahal banget. Maksudnya apa Bu? Ngasih tahu aja barang-barang mahal. Kalau istri-istri Rasulullah minta tambahan dan membuat Rasulullah bingung, pusing, itu langsung Bu ditegur. Para sahabat itu langsung bertanya, ya Rasulullah apa yang membuat engkau bingung melihat engkau termenung seperti ini? Apa kata Rasulullah? Istri-istriku minta belanja tambahan. Langsung Aisyah didatangi ayahnya. Abu Bakar langsung ke rumah Aisyah, Umar langsung ke rumah Hafsah. Bu, ibu hafal nggak dengan khalifah yang 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nih Bu, Abu Bakar dengan Umar itu mertua. Ya Bu, Abu Bakar dengan Umar mertua beliau. Abu Bakar ayahnya Aisyah, Umar ayahnya Hafsah. Sementara Utsman dan Ali menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman ini suami dari putri Rasulullah yang bernama siapa Bu? Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, turun ranjang nikah sama Ummi Kulsum. Itu Utsman ibu. Apa kata Rasulullah? Kalau ada lagi perempuan, aku nikahkan lagi sama engkau ya Utsman. Jadi Utsman menantu.
Ali juga menantu. Suaminya siapa Bu Ali, Bu? Betul, suami dari Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika para istri Rasulullah minta uang tambahan, beliau bingung. Para sahabat langsung, benarkah kamu meminta uang tambahan? Maka turun surat di Al-Ahzab, kalau mau minta tambahan belanja dikasih, tapi setelah itu diceraikan. Dikasih, tapi setelah itu diceraikan. Kalau milih Allah dan Rasul nggak dikasih tambahan, Bu, tetapi dipertahankan. Nah, dari ayat ini terseleksilah, terpilihlah istri-istri Rasulullah yang mendapat julukan Ummahatul Mukminin. Gitu ya, Bu. Dari ayat itu terseleksi, terpilih mana yang memilih Allah dan Rasulnya dan mana yang memilih dunia beserta harta lainnya. Yang meminta dunia dikasih tapi diceraikan, begitu. Yang memilih Allah dan Rasul dipertahankan, gitu ya, Bu. Kenapa? Nggak boleh milih dunia, nggak boleh. Jadi istri-istri Rasulullah kalau melakukan kebaikan pahalanya 2 kali lipat, kalau melakukan dosa dosanya juga 2 kali lipat. Disitulah para istri-istri Rasulullah begitu banyak beribadah, diantaranya sedekah, gitu ya, Bu. Ibu kalau bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, rajin sedekah nggak? Rajin baca Quran nggak, Bu? Rajin sholat taraweh, rajin. Mengapa? Pahalanya dilipat gandakan. Nah, istri Rasulullah baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kalau bikin akal atau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Kira-kira milih yang mana tuh, Bu, mereka, Bu? Milih berbuat baik. Kita saja manusia biasa kalau pahala dilipat gandakan pasti milih berbuat baik kan, Bu? Ngantuk kita tahan, baca Quran kita banyakin, walaupun ngebet terus, Bu, ngebet terus. Tapi kita tahan ngantuk kita. Apalagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari contoh yang terbaik istri-istri Rasulullah itu selalu bersedekah, dan sedekahnya kata Rasulullah apa? Beliau kalau sedekah seperti angin yang berhembus, gitu, cepet, Ibu. Maka kalau kita ingin bersedekah, ini mumpung ada kotak amal ya, ACT nyiapin kan ya? Tadi udah nyalurin ya, Bu, insya Allah. Ada kotak amal segera, ada proposal segera. Kenapa orang kalau mau meninggal, apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sakaratul maut? Ibu perhatikan orang meninggal, Ibu perhatikan saat dia meninggal bagaimana wajahnya. Pernah lihat orang sakaratul maut nggak, Bu? Orang sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah semua amalnya. Ada sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban itu kalau sholat 5 waktu selalu berada di pojok sebelah kanan masjid ya, Bu. Rasulullah hafal itu. Suatu hari Rasulullah akan sholat subuh, nggak ada Sya'ban, Bu. Ditengok, ini kok tempatnya Sya'ban kosong. Maka beliau bertanya, di manakah Sya'ban? Adakah yang tahu rumah Sya'ban? Ada sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Kalau begitu setelah sholat subuh selesai kita ke rumah Sya'ban. Akhirnya, Bu, beliau sholat subuh selesai, langsung, Bu, mencari rumah Sya'ban. Ternyata perjalanan menuju ke rumahnya Sya'ban, Bu, jauh sekali, Bu. Menempuh waktu 1 jam. 1 jam ke rumah Sya'ban. Berarti Sya'ban kalau sholat 5 waktu ke masjid butuh waktu 2 jam pulang pergi. Berangkatnya 1 jam, pulangnya 1 jam. Sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah bertanya, Ibu, apakah ini rumah Sya'ban? Iya. Sya'ban kemana ya hari ini, saya tidak melihatnya. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, Sya'ban meninggal dunia. Yang menghentikan Sya'ban ke masjid adalah kematian. Ketika beliau meninggal dunia tidak bisa hadir ke masjid.
Akhirnya Rasul bertanya, ibu adakah pesan Sya'ban? Ada wasiat nggak dari Sya'ban begitu? Apa kata istrinya? Tidak ada ya Rasulullah. Tapi Sya'ban seakan-akan menyesal 3 kali. Dalam sakaratul mautnya Sya'ban menyesal 3 kali, ibu. Apa yang pertama? Sya'ban berkata, coba lebih jauh lagi begitu. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa Sya'ban menyesal? Mengatakan coba lebih jauh lagi. Apa kata Rasulullah? Sya'ban ketika diperlihatkan pahala ke masjid, ternyata pahalanya luar biasa, ibu. Padahal dari rumah Sya'ban ke masjid berapa jam, bu? 1 jam. Ternyata pahalanya besar. Sya'ban bilang coba lebih jauh lagi biar pahalanya lebih banyak lagi. Ibu tadi ke masjid berapa jam, bu? 30 menit, 50 menit. Ada yang 1 jam? Enggak ada. Terus naik mobil lagi ya, bu? Naik mobil, naik ojol. Ada yang jalan kaki? Enggak ada. Sya'ban jalan kaki, makanya pahalanya diperlihatkan luar biasa. Maka beruntung kalau kaki kita masih diajaknya gampang ke masjid, pahalanya insya Allah besar. Lantas apa yang kedua kata Rasulullah? Yang kedua Sya'ban teriak menyesal, coba aku kasih yang baru begitu. Kenapa ya Rasulullah? Beliau ternyata ketika berangkat ke masjid di musim dingin, beliau bertemu dengan bapak-bapak yang lagi kedinginan, ibu. Bu, musim dingin nggak, bu? Ibu pakai jaket nggak? Kapan? Sya'ban ke masjid pakai jaket, tapi jaket yang di luar jaket lama, baju dalamnya baju baru. Ternyata saat pergi ke masjid ada seorang bapak tua kedinginan. Akhirnya jaketnya Sya'ban dilepas, dikasih ke bapak tua itu. Ternyata pahala memberi pakaian untuk menghangatkan badan seorang saudaranya, seorang hamba Allah, pahalanya besar. Apa kata Sya'ban? Coba aku kasih yang baru. Yang bekas saja pahalanya besar, apalagi yang baru. Sekarang, bu, kalau di luar negeri, Afghanistan, Pakistan, Palestina, ini lagi musim dingin nih, bu. Musim dingin yang terkadang dinginnya sampai nusuk ke tulang. Kalau kita punya baju layak pakai, kita kasih ke saudara kita, atau kita kasih mentahnya. Waduh, Masya Allah nih orang Palestina lagi kedinginan, sisihkan sedikit rezeki kita, maka di hari kiamat akan Allah hangatkan badan kita. Amin. Jadi kalau kita punya baju layak pakai, ibu tolong diperiksa di lemari. Dicari nih, bu, dari lemari paling atas terus ke bawah, bu. Mana baju yang belum pernah kita pakai, maka keluarkan, ibu. Keluarkan, kasih saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mengapa nanti baju ini ditanya sama Allah, kenapa nggak pernah dipakai? Begitu, bu. Ibu-ibu biasanya paling banyak baju sama jilbab, ya, bu, ya. Beli jilbab, nyari bajunya. Beli baju, nyari jilbabnya. Makanya baju ibu-ibu lebih banyak daripada baju suami, ya. Berapa lemari, bu? Ini mau datang ke Sunda Kelapa aja mikirnya dari semalam, kira-kira pakai baju yang mana. Betul ya, bu, ya. Aduh, besok ngaji pakai baju yang mana, jilbabnya yang mana, sepatu yang mana, tas yang mana gitu. Maka kita lihat, kalau ada baju-baju yang belum kita pakai, jarang kita pakai, ibu tolong sisihkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata pahalanya luar biasa besarnya. Itu teriakan Sya'ban yang kedua, coba aku kasih yang baru. Lantas apa yang ketiga? Yang ketika Sya'ban berkata, coba aku kasih semua. Apa ya Rasulullah? Ternyata Sya'ban pernah beli roti, ibu. Sya'ban sedang lapar, beli roti, pengemis datang. Kemudian Sya'ban membagi dua. Ibu tahu roti Arab yang bulat ya, bu?
agak seperti cepati, prata gitu, nan, bulat ya, roti Arab itu besar, dibelah dua sama Sya'ban, buat Sya'ban sebelah, buat pengemis sebelah. Ternyata pahala sedekah luar biasa. Maka diperlihatkan saat sedang sakaratul maut, ternyata Masya Allah pahalanya luar biasa. Makanya Sya'ban menyesal, coba aku kasih semuanya, coba aku kasih semua, kenapa aku kasih cuma setengah gitu Bu. Pengen gak Bu nyesal begitu Bu? Kita pengennya sebelum sakaratul maut kita dermakan sebagian harta kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu Bu mendapat julukan, mayoritas ya Bu, terutama Zainab mendapat julukan Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Setiap ada orang miskin beliau ngasih, padahal waktu itu belum turun ayat untuk perintah sedekah, belum ada Bu, tapi fitrah sebagai orang yang dermawan tuh keluar tuh Bu. Nanti orang-orang yang bersedekah ini Bu, Masya Allah, akan mendapatkan kemudahan saat sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Sakaratul maut itu ketika proses dicabutnya nyawa manusia Ibu. Nyawa manusia dari mana dicabutnya? Dari ujung kaki. Dari ujung kaki terus Ibu. Sering-sering melihat orang meninggal, takziah. Sering-sering takziah, sering-sering bimbing orang yang sedang sakaratul maut, biar kita tahu bagaimana prosesnya. Terkadang Bu, ada yang cepat, langsung meninggal. Ada yang lama Bu, sampai tengah malam belum meninggal Bu. Itu yang bikin gampang dan tidaknya apa? Sedekah. Sedekah itu mempermudah seseorang saat datang sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu dipermudah oleh Allah saat kita sering bersedekah. Mumpung dikasih umur panjang, mumpung dikasih waktu bernafas, sedekah. Tergantung mau 5.000, 10.000, 500.000, 1 juta. Kita punya target masing-masing, hanya Allah dan kita yang tahu. Maka itu manfaat sedekah mempermudah kematian. Apa yang kedua? Ibu perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saat meninggal Ibu, saat meninggal, padahal malaikat ngambilnya halus sekali Bu, halus. Bagaimana tidak kekasih Allah? Rasulullah itu kekasih Allah, saat dicabut nyawa itu lembut sekali ngambilnya. Tapi beliau meringis kesakitan sampai malaikat nggak tega menatap wajah beliau. Malaikat Jibril memalingkan wajah saat sakaratul maut, saat Rasulullah dicabut nyawanya, malaikat Jibril memalingkan wajah. Dan Rasulullah bertanya, ya Jibril, engkau palingkan wajahmu ya Jibril. Engkau tidak mau menatapku ya Jibril, apa engkau marah kepadaku ya Jibril? Tidak, kata Jibril. Lantas mengapa engkau palingkan wajahmu? Apa jawab Jibril? Aku tak tega melihat engkau kesakitan ya Rasulullah. Aku gak sanggup melihat engkau kesakitan ya Rasulullah. Itu diambilnya lembut, beliau masih kesakitan Ibu. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, apakah dicabut nyawa sakit ya Jibril? Sakit. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu izinkan aku menanggung semua rasa sakit umatku. Aku yang tanggung ya Jibril. Aku cinta umatku, aku sayang umatku, maka apa? Aku siap menanggung semua rasa sakit umatku. Tapi ternyata tidak diizinkan. Maka berharap apa? Saat kita sedekah, Allah mempermudah kita untuk sakaratul maut. Rasulullah saja kesakitan Ibu, apalagi kita. Tetapi dengan sedekah, insya Allah Allah akan memberikan kematian yang indah buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Amin. Itu yang pertama, sedekah Ibu. Yang kedua apa? Yang kedua, sedekah itu mampu meredam murkanya Allah. Allah
kalau berani melakukan maksiat, tetapi Allah akan redam murkanya, Allah akan redam marahnya saat kita selalu bersedekah. Itu yang membuat istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin sekali bersedekah. Mengapa? Karena beliau ingin murka Allah redam, turun murka Allah karena sedekah kita. Maka saat istri-istri Rasulullah melihat para sahabat misalnya, Bu, ada yang membutuhkan, Aisyah contohnya juga, Ibu. Kalau Aisyah dapat sesuatu, Bu, kata Aisyah apa? Kumpulkan Aisyah, kumpulin di satu tempat gitu, Bu, dikumpulin, nanti sama Aisyah apa? Diberikan kepada fakir miskin. Setiap uang yang beliau dapat dikumpulkan dan diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena Aisyah tahu harta yang didermakan ini yang akan mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga, apa manfaat sedekah? Oh, ada atraksi ya, boleh kotaknya dijalanin, Bu. Kotaknya diisi, digeser, isi, geser gitu ya, Bu. Jangan geser terus digeser, nggak ada yang ngisi nanti. Isi, geser, isi, geser gitu. Jadi saat seseorang bersedekah, yang ketiga, Bu, manfaatnya adalah mampu menolak musibah. Ibu, saya cerita sedikit, tapi jangan baca doa tidur ya, Bu. Ada seorang ibu bermimpi anaknya tertimpa reruntuhan rumah tua. Esok harinya dia kepikiran, ya Allah, kok mimpinya nggak enak banget ya, anaknya tertimpa reruntuhan rumah tua. Tiba-tiba esok hari suaminya bilang begini, Bunda, kita ke rumah mamah yuk gitu. Bunda, kita ke rumah mamah yuk, ayo gitu. Akhirnya anak-anak perempuannya disuruh mandi. Anak-anaknya disuruh mandi, mbaknya makain baju bunga-bunga. Kata bundanya, aduh Mbak, jangan dipakai baju ini. Kenapa? Aku mimpi anak-anak pakai baju ini tertimpa reruntuhan rumah tua. Kata bapaknya apa? Ah, Ibu, Bunda, itu kan cuma mimpi gitu. Udah, yuk berangkatlah mereka sekeluarga. Sampai di tempat tujuan, ayah bunda ini ngobrol sama mamahnya, anak-anaknya main dengan sepupunya. Nah, main dengan sepupunya. Tiba-tiba mereka main di rumah tua dan rumahnya hancur, Ibu. Tetangga ribut semua. Bu, anak-anaknya Ibu di dalam rumah itu. Langsung ibu ini pingsan. Ya Allah, mimpinya jadi kenyataan, anak-anaknya tertimpa rumah reruntuhan tua. Ibu mau tahu kalau mimpi ini benar gimana caranya? Jika spiritual kita lagi bagus, jika ibadah kita sedang bagus, mimpinya sebelum subuh, Ibu. Sebelum subuh mimpi dan ibadah kita lagi bagus. Apa kata Rasulullah? 23%, 23% atau 32% mimpi kita mendekati kebenaran. Sebelum subuh ya, Bu. Kalau habis sholat subuh tidur lagi, itu kebanyakan tidur namanya. Ini mimpinya sebelum subuh. Terus ibadah kita lagi bagus. Nah, ibu ini bagus ibadahnya. Makanya ketika mimpi, ternyata mimpinya jadi kenyataan, pingsan. Dikipas-kipas, dibangunin, sadar. Dilihat putrinya dua-duanya ada di hadapan dia. Kamu selamat nak, pingsan lagi gitu. Kaget, Bu, kamu selamat, pingsan lagi, Bu. Akhirnya setelah sadar lagi, siuman lagi, ditanya,
bagaimana kamu bisa selamat? Anak ini cerita, ada papan besar, ada balok besar, itu menghalangi kami. Jadi reruntuhan jatuh, nih sebesar papan balok, dia sembunyi di papan itu gitu Bu. Jadi dia selamat. Akhirnya bunda ini datang ke rumah Ustadz, saya mimpi begini tetapi anak-anak saya selamat. Kenapa? Apa kata ustadznya? Ibu hari itu sedekah enggak? Gitu. Dia ingat-ingat, enggak, saya tidak sedekah. Coba ibu ingat lagi. Diingat-ingat sama ibunya, oh iya pagi-pagi ada pengemis. Pengemis datang, ngasihnya sekedar nak tolong nak kasih gitu. Bukan diniatkan sedekah gitu Bu. Pengemis datang cuma sekedar ngasih saja. Coba bayangkan Bu. Ketulusan dia waktu memberi sedekah itu mampu menolak bala yang terjadi kepada anak-anaknya. Mungkin boleh jadi dalam kehidupan kita Ibu, kita pernah terselamatkan dengan izin Allah karena kita pernah sedekah. Pernah Bu, sahabat saya ini jilbabnya sudah tersentuh mobil Bu. Mobil ngeremnya pakem banget, tiba-tiba ada mobil cek gitu Bu. Dia langsung istighfar, itu udah tersentuh Bu jilbabnya. Gamisnya sudah tersentuh. Tapi Allah selamatkan. Saya bilang boleh jadi karena sedekahmu hari ini. Sedekah itu mampu menolak bala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa Bu? Yang keempat, apa sih manfaat sedekah? Allah akan ganti dengan berpuluh-puluh kali lipat, atau beratus kali lipat, atau beribu kali lipat. Mengapa? Karena Allah yang berhak melipat gandakan sedekah kita. Rezeki itu ada 3 macam Ibu. Rezeki ada berapa macam Bu? Ada 3. Apa yang pertama? Rezeki dasar. Badan sehat itu namanya rezeki dasar. Kalau sakit bisa datang ke sini nggak Bu? Kalau sakit bisa kerja nggak? Nggak. Maka rezeki dasar itu badan sehat. Ketika badan kita sehat, perbanyak sujud, tempelkan dahi kita di bumi Allah. Kita berbisik di bumi Allah akan nembus ke langit Ibu. Perbanyak nempelin dahi itu di bumi, berbisik di bumi, subhana rabbiyal a'la. Doa Ibu. Berbisik ke bumi tembus ke langit. Karena saya perhatikan wajah-wajah ibu nih wajah-wajah bermasalah semua nih. Iya Bu. Punya masalah kan Bu? Punya. Ada yang masalahnya di utang belum lunas-lunas. Ada yang pangeran belum kunjung tiba. Ya Allah, pangeran berkuda kapan menjemput? Nungguin pangeran belum datang-datang. Padahal pengen banget ada pangeran ya Bu ya, yang punya kriteria 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir. Pengen kan? Terus belum kunjung tiba gimana? Itu ujian Ibu. Ada yang diuji lewat suami. Suaminya lincah banget Bu, nggak pulang-pulang. Atau ya, oke. Nanti ketika diuji, saat itu Allah menggugurkan dosa. Maka rizki yang kedua namanya rizki standar. Diingat ya Bu, rizki pertama apa tadi Bu? Rizki dasar, badan sehat itu rezeki. Yang kedua, rizki standar. Rizki standar yang bagaimana? Yang bisa kita tebak setiap bulan namanya rizki standar. Ada 4 macam ya Bu. Rizki ada 4 macam. Maaf tadi lupa 4. Misalnya begini, setiap bulan dapat uang sekian, itu rizki standar. Dari kantor sekian, dari suami sekian, dari cicil dari kontrakan sekian, dari jualan jilbab sekian, itu namanya rizki standar. Ada rizki nomor 3. Rizki nomor 3 adalah rizki orang-orang yang bersyukur. Karena dia bersyukur, ditambah lagi sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Barang siapa yang bersyukur akan aku tambah, kata Allah, akan aku tambah, akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmatku, maka azabku pedih. Jadi kalau dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah, itu rezeki orang bersyukur. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan, itu rezeki orang bersyukur. Dulu, mohon maaf Ibu, dulu nggak ada pakaian yang bagus, sekarang ada, ya Bu, itu rezeki orang bersyukur. Baru yang terakhir, rezeki dari arah yang tidak terduga, yaitu rezeki orang-orang bertakwa. Saya ulang, pertama rezeki dasar, kedua rezeki standar, ketiga rezeki orang-orang bersyukur, yang keempat rezeki orang-orang bertakwa. Gimana caranya? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah hidupnya. Dan Allah akan kirim rezeki dari arah yang tidak terduga. Orang yang bersedekah, nah itu Bu, orang yang bersedekah, orang yang rajin duha, orang yang rajin baca surat Al-Waqiah, itu rizkinya diantar dari arah yang tak terduga. Rajin-rajin sholat duha, rajin baca surat Al-Waqiah, rajin sedekah, rajin membantu berbagi kebaikannya Bu, rajin meringankan beban orang, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Alhamdulillah, nggak terasa jam 11 ya Bu. Karena sudah jam 11, kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan jika ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol sama-sama. Itu saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Umi. Dan sekarang saya akan bacakan nih, mungkin dari panitia sudah bisa disampaikan. Jadi tanya jawab ini adalah kita kurang lebih akan kasih 3 tanya jawab yang sudah dikurasi ya ibu-ibu sekalian daripada grup ataupun yang menyimak via YouTube channel. Masya Allah, karena ini kan feel-nya nih Bu Ustazah, kita hadir langsung ke sini, jadi silakan jamaah yang ingin bertanya mungkin bisa ya yang kanan dulu. Ini front row ya. Masya Allah. Dengan Ibu siapa, majelis taklim mana? Lestari Absari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Yang saya ingin tanyakan Ustazah, gini Ustazah, kita sebagai wanita, biasanya wanita yang sudah bersuami itu memiliki suami dan anak itu kan biasanya kita menafkahi anak, kewajiban suami ya Ustazah ya. Nah, tapi kalau misalnya dari suaminya itu tidak mencukupi dalam hal pemberian nafkah, apakah istri itu boleh membantu suaminya dalam hal nafkah? Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah apa hukumnya bila seorang istri mencari nafkah Ustazah? Itu saja Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu atau Langsung dijawab aja Bu Ustazah. baik ibu-ibu solehah? Ini kalau jamaahnya wanita solehah begini memang, insya Allah. Jadi begini, kewajiban mencari nafkah itu tugasnya siapa Bu? Ibu jawab suaminya pede banget, suami gitu ya. Syukur nggak di telinganya langsung, suami. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban mencari nafkah itu kewajiban suami. Dalam agama Islam, perempuan dimanja sekali. Ketika belum nikah yang ngasih nafkah siapa Bu? Ayah kita. Setelah menikah yang ngasih nafkah siapa? Suami. Kalau sudah tua yang ngasih nafkah siapa? Anak laki-laki. Begitu ya Bu? Atau paman, atau begitu Bu? Terus semua laki-laki. Bagaimana jika ternyata, mohon maaf, suami bekerja tetapi
income-nya tidak mencukupi, atau suami bekerja tetapi mohon maaf tidak bisa memiliki sandang pangan papan, ngontrak terus gitu. Istrinya ingin ada perbaikan. Ketika istri bekerja, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi syaratnya, nah S dan K berlaku. Apa syaratnya? Yang pertama harus izin suami terlebih dahulu. Para istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, nggak boleh. Abang, saya boleh kerja nggak? Kenapa? Emang yang abang kasih 20 juta kurang gitu misalnya? Enggak kurang sih bang, pas-pasan aja buat biaya ini itu gitu ya Bu. Nah, pengen punya rumah kan, kita kan pengen punya rumah bang, pengen punya kendaraan, saya boleh nggak? Oh ya boleh, izin itu yang pertama. Kalau suami mengatakan tidak boleh, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Itu yang pertama, izin. Kedua apa? Yang kedua, cari harta yang halal dengan meluruskan niat. Cari harta yang halal dengan meluruskan niat. Niatnya harus ikhlas, jangan ngedumel Bu. Ya Allah, orang-orang sih enak banget punya suami 3T, udah takwa, tampan, tajir gitu. Aku kebetulan dikasih suami yang 3T juga, tapi tua, tulalit, tertindas. Mau nggak mau begini deh jadinya gitu. Maka yang ketiga, harus menutup aurat nih Bu, yang rapi dan tidak menimbulkan fitnah. Jangan pakai baju yang agak seksi atau bulu matanya sampai lebar bisa nyapu halaman, nggak boleh Bu. Bibirnya natural semuanya, natural saja, rapih tidak menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Kenapa? Yang ketiganya siapa Bu? Setan. Jadi walaupun bos kita manggil Bu tolong datang ke ruangan. Ini pengalaman pribadi Bu. Ketika ada atasan saya bilang, Bu Fatia nanti ke ruangan ya. Saya nggak datang-datang Ibu. Kenapa? Karena saya tahu saya akan berdua-duaan dengan dia, saya nggak mau. Sampai akhirnya, aduh, ibu yang satu ini nih kalau suruh ke ruangan tuh gitu. Kenapa? Karena saya tahu akan menimbulkan fitnah. Kecuali kalau nih pintu dibuka nih Bu nih. Kita berdua-duaan, tapi pintu terbuka. Orang tahu bahwa kita tidak melakukan apapun. Tapi kalau ruangannya kecil, pintunya dikunci, orang langsung iya kan Bu? Kenapa? Kesalahan kita tidak menjaga kehormatan. Terus kalau udah punya penghasilan bagaimana? Ini kan penting. Ada seorang wanita bernama Zainab. Zainab ini punya penghasilan sendiri. Tajir melintir Zainab ini Bu. Kebetulan suaminya elit, ekonomi sulit. Ketika Rasulullah menyampaikan pahala sedekah, Masya Allah, pahala sedekah luar biasa Bu. Akhirnya Zainab ngumpulin Bu, emasnya dikumpulin, dinar, dirham dikumpulin, dibuntel. Ibu ngerti dibuntel nggak? Nah, dibuntel pakai bahan. Suaminya nanya, wahai istriku itu mau dibawa kemana gitu. Apa kata isinya? Aku ingin bawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pahala sedekah luar biasa. Sampailah di rumah Rasulullah, ini buntelan masih dibawa, diserahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas saya kesini, dia jatuh. Angin. Jadi ketika Zainab membawa emasnya gitu ya Bu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab berkata begini, bertanya, ya Rasulullah, ini uangku, ini hartaku, bolehkah aku sedekahkan gitu Bu. Tiba-tiba datang suaminya dari belakang. Ibnu Mas'ud bertanya, datang Bu, ya Rasulullah, aku suaminya Zainab. Nah, aku suaminya Zainab dan aku miskin. Boleh nggak tuh uang yang tadi tuh buat aku, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Zainab menyerahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suaminya mengatakan, aku ini suaminya Zainab dan aku miskin. Boleh nggak harta itu buat aku? Apa kata Rasulullah? Boleh.
maka bagimu ya Zainab 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi sedekah ibu, sedekah 1 dinar ke fakir miskin, 1 dinar ke mujahid fisabilillah, 1 dinar ke pembebasan budak, 1 dinar ke keluarga, paling banyak pahalanya kepada keluarga, apalagi Ibnu Mas'ud membutuhkan. Jadi boleh seorang istri bekerja dan berkontribusi di dalam rumah tangga, dengan catatan mohon maaf jika penghasilan kita lebih besar daripada penghasilan suami, tawaduklah. Mengapa? Tanpa izin suami kita bukan siapa-siapa. Kalau suami bilang kamu jangan kerja, kita punya penghasilan nggak bu? Nggak akan punya penghasilan. Jadi kalau kita bekerja karena kebaikan suami, maka tawaduklah. Kalau suami bilang, Masya Allah ya, slip gaji kamu besar banget, beda sama slip gaji aku. Abang, ini rizki dari Allah, ini rizki anak-anak. Ada yang lewat abang, ada yang lewat saya. Ini rizki kita bersama abang. Allah menitipkannya, kebetulan lewat aku lebih banyak daripada lewat abang. Tawaduk tetap gitu. Jangan sampai ya Allah ibu slip gajinya besar banget, baru tahu ya, makanya mikir, nggak usah. Suami udah mikir, kitanya nggak usah ngomong apa-apa, tawaduk saja. Kenapa? Karena kebaikan suami kita bisa memiliki sesuatu yang kita genggam sekarang. Maka berikan kontribusi. Tadi hadisnya, boleh sedekah, ibu diingat ya, sedekah. Kalau zakat nggak boleh. Diingat, zakat nggak boleh ke atas, ke orang tua, ke nenek kakek nggak boleh. Zakat nggak boleh ke bawah, anak cucu nggak boleh. Zakat nggak boleh ke samping, ke pasangan. Selebihnya silahkan. Beda kalau sedekah bebas. Sedekah buat siapa saja boleh, buat orang tua boleh, buat anak boleh, buat orang kaya boleh. Misalnya kita punya temen nih, orang kaya semua, ditraktir makanan, itu sedekah ibu. Tapi jangan kita ucapkan. Makan bakso yuk, biasa sedekah gitu. Ya Allah, itu bakso nyangkut di sini bu, nyangkut. Ini bakso sedekah nggak enak banget di sininya ya, gitu. Kita memberikan mainan buat anak kita berikan mainan. Nah ini boneka nak gitu ya, bagus kan nak? Bagus, udah nggak usah nak, mama berikan boneka sedekah buat kamu. Anak kita nangis gendong sedekahnya bu, bonekanya sedekah gitu kan bu. Tanpa kita ucapkan, Allah sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Wallahu a'lam. Jadi kalau sama suami jangan perhitungan, kecuali mohon maaf jika suami agak lincah dikit-dikit nih, ini uangnya mau dikemana ini gitu, hati-hati boleh. Tapi kalau suami di sini kan penyayang semuanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Begitu ya, wallahu alam. Kena poinnya Mbak Sri? Baik. Udah, baik. Baik, Ya, dari silakan. sebelah kiri dulu ya, yang kerudung kuning. Ini kerudung kuning dari mana? Cakep-cakep banget kerudungnya sama orangnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati dari Majelis Taklim Tilawatil Quran Petamburan. Mabu, saya izin bertanya, kalau suami wajib ya nafkahin istri? Suami kenapa? Suami wajib nafkahin istri. Suami wajib nafkahin istri. Ya, kan hukumnya wajib ya bu. Biasanya suami itu kelihatan kayak keberatan gitu. Bagaimana sikap istri terhadap suaminya begitu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas ya Ustazah ya? Memantul ya. Iya, kan kalau suami itu wajib menafkahi istri. Bagaimana kalau sikap suami itu keberatan, seakan-akan keberatan begitu ya, Seakan-akan. menafkahi istri? Baik. Ketika seorang suami keberatan menafkahi istri dan keluarganya, boleh sesekali ditanya, abang dulu siap nikah nggak gitu.
Abang siap nikah nggak ya bang, dulu ya bang gitu. Kalau siap nikah konsekuensinya suami A B C D, istri A B C D. Ketika kita siap, insya Allah tidak ada lagi keberatan di antara kita. Mengapa bersama pasangan surga lebih dekat? Ibu, menikah itu tidak seindah drama Korea dan tidak sesederhana rumah makan. Jadi kalau rumah makan sederhana kan banyak tuh, rumah tangga tidak sesederhana rumah makan. Menikah itu menemukan dua aku. Kita bawa aku, suami bawa aku. Berarti bagaimana ketika ada dua aku, menikah dilebur menjadi kami, menjadi kita. Jadi kalau misalnya suami merasa keberatan, kita menggunakan bahasa kita. Mas atau abang, kita sekarang sudah menikah, maka mas jangan keberatan memberi nafkah kepada saya, dan saya insya Allah tidak keberatan taat kepada abang, begitu. Jadi taat itu sebuah keniscayaan ketika kita menikah. Mohon maaf ya Bu, ibu-ibu di luar itu banyak yang bertanya begini, Bu Fatia, kalau suami nggak ngasih nafkah kita wajib taat juga gitu? Nah, ya banyak yang bertanya gitu. Suami nggak ngasih nafkah terus kita wajib taat gitu? Gitu. Bu Fatia, suami saya nggak sholat terus kita wajib taat gitu? Nah, ketika kita statusnya menjadi seorang istri, maka taat itu sebuah kewajiban. Entah itu suami ngasih nafkah atau tidak ngasih nafkah, suami sholat atau tidak sholat, maka kewajiban istri apa? Taat selama tidak melanggar Allah. Maka kita sampaikan, saya insya Allah nggak keberatan taat kepada abang. Abang tolong jangan keberatan memberikan nafkah kepada saya akan berterima kasih berapapun yang akan Allah abang berikan untuk saya, karena itu rezeki dari Allah melalui abang, begitu. Jadi uang belanja yang dititipkan dari suami, ibu, suami ngasih uang nafkah kepada kita, itu titipan dari Allah melalui dia. Ada suami yang masya Allah ya Bu, dermawan banget, kurang mah kasih. Ma jangan lupa ya, uang yang kemarin itu buat belanja, uang mama ada lagi kok, gitu. Ada suami yang masya Allah Bu, ini dia ngasih nafkah 2, ini buat di rumah, ini buat mama. Mungkin mama nanti mau jalan-jalan, mau ke salon, mau makan bakso, ini uang mama jangan dipakai buat yang lain. Ada juga yang apa, mah itu atur aja, udah atur semuanya atur gitu, ya kan Bu? 1001 macam istri dan 1001 macam suami. Maka istri yang paling baik adalah yang pandai bersyukur dengan suaminya, dan suami yang paling baik adalah yang paling royal sama istrinya, gitu ya Bu. Kuncinya itu, paling royal sama istri, kita paling pandai bersyukur kepada suami. Wallahu a'lam. Begitu ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Satu pertanyaan lagi ya, satu terakhir. Yang ini sebelah sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Condet. Mau tanya bagaimana menyikapi suami yang minta izin untuk menikah lagi supaya bisa ikhlas lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kok kesini mantul ya? Pertanyaannya berat nih Bu. Bagaimana cara ikhlas dan ridho kalau ketika suami meminta izin menikah lagi, begitu ya? Bagaimana izin mau nikah lagi? Ya. Oh, yang rame yang sebelah kiri Bu. MC-nya juga Bu. Monggo Bu. Ibu-ibu, kalau suaminya izin mau nikah lagi, jawabannya apa? Ibu-ibu langsung naik pitam jawabnya.
Langsung naik pitam jawabnya. Gini, ayah, kalau ayah ingin menikah lagi, tolong kasih waktu sama ibu 3 hari atau 1 minggu untuk ibu sholat istikharah, begitu. Ibu ingin sholat istikharah dulu, ya Bu. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Jangan menjawab tanpa dapat bimbingan dari Allah, begitu. Sholat istikharah, ibu minta waktu untuk sholat istikharah. Apakah ibu bertahan dengan ayah atau ibu mengalah demi dia, begitu? Cie, sedih Bu. Jadi kita akan sholat istikharah nanti dibimbing sama Allah. Kalau kita dibimbing sama Allah, Allah yang ngasih jalan itu, entah bertahan atau berpisah. Kalau hasil sholat istikharah kita ternyata kita harus bertahan, itu Allah ngasih kekuatan kepada kita. Biasa aja gitu. Kalaupun sedih ya sebentar, cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, oh lama ya itu ya. Tapi kalau memang istikharah kita hasilnya berpisah, Allah akan ngasih jalan. Kita gak suka sama dia, dia gak suka sama kita. Artinya apa? Jodoh kita sampai di situ saja. Ternyata ayah, kalau memang ayah mau nikah lagi, kayaknya rumah tangga kita cukup sampai di sini aja gitu. Tapi kan kita menjawabnya kan setelah sholat istikharah, bukan lagi hawa nafsu yang berbicara, tetapi atas bimbingan Allah. Kalau sudah ditakdirkan berpisah, ya jangan ditangisi. Kenapa? Karena dia tidak layak mendapatkan cinta kita lagi, begitu. Berarti itu yang terbaik. Tetapi kalau Allah mengatakan bertahan, berarti pula itu surga kita lewat suami. Aduh, disuruh bertahan, Masya Allah. Mudah-mudahan ini pintu surga saya. Begitu, wallahu a'lam. Baik, Ya. Masya Allah. Baik Bu, karena kita sudah menjelang zuhur nih, karena keterbatasan waktu, boleh? Ibu mohon maaf. Iya. Kita ke kesimpulan dan doa penutup, mangga. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa saya tampung hari ini. Namun anugerah yang luar biasa. Ternyata ibu-ibu yang duduk di sini nih ibu-ibu yang solehah dan sabar dengan ujian yang bermacam-macam ya Bu. Ada yang ekonomi, ada yang suami mau nikah lagi, Masya Allah. Ada juga suami yang keberatan ngasih nafkah ya Bu ya. Mudah-mudahan di majelis ini Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesabaran menghadapi ujian-ujian Allah. Mengapa? Karena saat Allah menguji kita, ada 2 kemungkinan yang akan Allah berikan kepada kita. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah menghapus dosa-dosa diri. Yang kedua, Allah meningkatkan derajat kita di sisinya. Jadi perhatikan pohon. Ibu, pohon di luar ada daun kuningnya kan? Nah, daun-daun kuning itu digoyang Bu, jatuh nggak Bu? Kata Rasulullah, dosa kita itu digugurkan dengan ujian, dengan getaran, sebagaimana pohon-pohon yang daunnya kuning digoyang. Jatuh kan Bu? Jatuh daun kuningnya. Artinya apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita mampu menggugurkan dosa-dosa kita atau meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita lulus, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan di rumah Allah ini doa-doa kita Allah ijabah. Sebelum kita menutup dengan doa, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sedang punya hutang Allah berikan rizki mampu melunasi hutang-hutangnya.
dan saudara kita di Palestina dan di negara-negara Islam yang lainnya. Allah bantu, Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan kita salah satu yang membantu mereka dan menjadi pemberat timbangan. Ala hadhihi niyah wa likulli shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pilih sayang. Satukanlah hati-hati kami ya Allah, satukanlah niat kami ya Allah, kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami yang masih ada maupun yang tiada ya Allah. Jika orang tua kami masih ada, bahagiakan hidupnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, berikanlah kemudahan dalam hidupnya ya Allah. Dan jika orang tua kami sudah tiada, ampunilah dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, masukkanlah beliau ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, berikanlah kesempatan kepada saudara-saudara kami untuk membina rumah tangga yang sakinah ya Allah. Berikanlah mereka imam yang baik ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang sedang diuji ya Allah, baik di tempat ini maupun di luar sana ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan rumah tangga kami Engkau ridhoi ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu sebagaimana Engkau mengumpulkan hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.